Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan, SE MSA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di sini kami kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai kebijakan modal kerja menurut keuangan syariah, di mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Diva Putri Salma, teman saya Anggun Mutiara Sakinah, dan Muhammad Ciatu Niam. Di sini kami akan memaparkan materi dengan 3 sesi pemaparan materi. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Ciatu Niam, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Anggun Mutiara Sakinah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai pengertian modal kerja. Modal kerja sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, atau dapat disebut dengan dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor sendiri mengacu pada aktiva lancar, yaitu kas, piutang dagang, dan persediaan. Lalu modal kerja bersih sendiri mengacu kepada aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Baiklah, yang selanjutnya adalah aturan syariah tentang modal kerja. Modal tidak hanya berbentuk uang, namun harta yang digunakan untuk kepentingan bisnis dengan proses perputaran yang dinamis. Sehingga dengan perputaran modal ini diharapkan roda ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan bentuk pemerataan kekayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang bagi hambanya untuk menimbun harta. Dijelaskan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Islam memberikan 3 aturan modal kerja, diantaranya 1. Modal kerja harus diketahui. Jika modal kerja tidak diketahui, maka akan menimbulkan spekulasi. Yang kedua adalah modal harus ada secara real pada transaksi, karena jika modal ada saat transaksi, maka aliansi dapat dilanjutkan. Tetapi apabila modal tidak ada, maka aliansi tersebut secara otomatis dibatalkan. Yang ketiga adalah modal bukan berupa uang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya riba, karena jika modal dianggap sebagai hutang, maka kelebihan pengembalian pokok tersebut akan dianggap sebagai riba. Yang selanjutnya adalah alasan perlunya modal kerja. Alasan perlunya modal kerja adalah karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Berikut ini adalah kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja sangatlah penting. Yang pertama adalah biaya transaksi. Biaya ini mencakup biaya eksplisit, misalnya biaya komisi pembelian atau penjualan aset, serta biaya implisit. Yang kedua adalah ketidaksinkronan aktivitas atau keterlambatan. Bayangkan rangkaian aktivitas yang sinkron. Bahan mentah datang saat proses produksi sudah siap. Kemudian bahan jadi bisa langsung dikirim pada pelanggan atau distributor. Dalam situasi tersebut, persediaan bahan mentah ataupun produk bahan jadi tidak perlu ada. Yang ketiga adalah kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Biaya kebangkrutan cukup signifikan. Kebangkrutan bisa disebabkan oleh kondisi perusahaan atau prospek yang memburuk, tetapi juga bisa dikarenakan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya atau hutangnya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. Beberapa faktor mempengaruhi besarnya aktiva lancar adalah: yang pertama, karakteristik bisnis. Sektor usaha atau industri mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Yang kedua, ada ukuran perusahaan. Kebutuhan modal kerja sangatlah tergantung pada ukuran perusahaan tersebut, mencangkup perusahaan kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga, aktivitas perusahaan. Jika perusahaan meningkatkan aktivitasnya atau penjualan meningkat, maka aktiva lancar dan hutang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat.
Yang keempat adalah stabilitas penjualan perusahaan. Jika penjualan stabil, aktiva lancar cenderung semakin kecil. Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan semakin besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ciatun Niam. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hutang lancar. Faktor yang mempengaruhi hutang lancar bisa digolongkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal, kebijakan perusahaan. Faktor eksternal, industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar yang lebih besar. Sebagai contoh, usaha retail menggunakan aktiva lancar atau biasanya dalam bentuk barang dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur. Selanjutnya, faktor internal, kebijakan manajemen. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan dana liquid atau cepat cair yang tinggi atau yang rendah. Jika manajemen yang fleksibilitasnya cukup tinggi, manajemen akan menggunakan dana liquid yang lebih kecil. Strategi modal kerja. Strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan biasanya mengurangi risiko likuiditas sebagai contohnya. Selanjutnya, strategi pendanaan. Dari segi pendanaan modal kerja dan aktiva tetap, ada beberapa alternatif kebijakan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu pertama matching atau hedging, kedua agresif, dan terakhir konservatif. Menghitung kebutuhan modal kerja dan contoh kasus. Menghitung modal kerja dengan metode perputaran aset. Metode ini mengasumsikan perputaran aset yang konstan. Contoh kasusnya sebagai yang tertera di layar. Lanjutan, beberapa modal kerja bersih yang dibutuhkan pada periode mendatang. Jika penjualan periode mendatang diperkirakan senilai Rp20.000, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama perlu menghitung tingkat perputaran masing-masing komponen modal kerja. Modal kerja bersih bisa didefinisikan sebagai aktiva lancar minus kewajiban lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri atas atau dineraca di atas kewajiban dagang dan kewajiban wesel. Perputaran masing-masing komponen modal kerja adalah sebagai berikut. Pertama, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas senilai 15.000 dibagi 200, yaitu 75 kali. Kedua, perputaran piutang. Penjualan dibagi piutang senilai 15.000 dibagi 300 sama dengan 50 kali. Selanjutnya, perputaran persediaan. Penjualan dibagi persediaan senilai 15.000 dibagi 500 sama dengan 30 kali. Perputaran kewajiban dagang. Penjualan dibagi kewajiban dagang senilai 15.000 dibagi 100 sama dengan 150 kali. Terakhir, perputaran kewajiban wesel. Penjualan dibagi gaji karyawan senilai 15.000 dibagi 300 sama dengan 50 kali. Baiklah, yang selanjutnya, untuk periode mendatang, dengan mengasumsikan perputaran aset yang sama untuk setiap komponen modal kerja, jumlah setiap komponen modal kerja bisa dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada kas, yaitu penjualan dibagi dengan perputaran kas, yang mana 20.000 dibagi 75 hasilnya 250. Selanjutnya ada piutang dagang, penjualan dibagi perputaran kewajiban dagang, hasilnya sama. Ada persediaan, penjualan dibagi perputaran persediaan, hasilnya sama. Terus kewajiban dagang, penjualan dibagi perputaran kewajiban dagang, hasilnya sama. Dan terakhir ada kewajiban wesel, yaitu penjualan dibagi perputaran kewajiban wesel, yaitu 20.000 dibagi 75, hasilnya sama juga 250. Maka modal kerja yang dibutuhkan adalah 450.
Selanjutnya, menghitung menggunakan metode keterikatan dana. Metode keterikatan dana menghitung seberapa lama dan seberapa besar dana terikat. Nah, besarnya dana yang terikat tersebut merupakan kebutuhan modal kerja. Misalkan, periode keterikatan dana tersebut 20 hari. Kemudian, rata-rata terikat per harinya adalah 1 juta. Maka total dana yang terikat adalah 20 dikali dengan 1 juta, yaitu 20 juta. Nah, dengan demikian, kebutuhan modal kerja adalah 20 juta. Yang mana besarnya modal kerja itu tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah periode terikatnya dana, dan yang kedua adalah rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja. Nah, secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja PMK Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan yaitu yang pertama ada jenis usaha, yang mana kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usahanya berbeda-beda. Selanjutnya, skala usaha. Nah, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja pun akan semakin besar. Nah, yang selanjutnya ada tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, lalu karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal pemberian PMK, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembiayaan kembali, yakni sumber pendapatan income proyek yang akan dibiayai. Nah, hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi proyek dengan kontrak dan proyek tanpa kontrak. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja atau PMK dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu PMK Mudharabah, PMK Istisna, PMK Salam, PMK Murabaha, dan yang terakhir PMK Ijarah. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.